Kemarin kita kan sudah bahas tuh bagaimana negara barat membekukan ratusan miliar dolar Amerika Serikat aset milik Rusia. Bahkan yang bikin kita geleng-geleng kepala, bunga dari uang itu dipanen buat mendanai perang di Ukraina. Waktu itu barat bilangnya apa ya? Oh iya, demi menegakkan hukum internasional. Tapi jujur ya, di pertengahan tahun 2026 ini, kedok sok suci mereka itu benar-benar terbongkar. Karena korban perampokan finansial mereka berikutnya itu bukan lagi negara kuat atau negara segudang nuklir seperti Rusia, melainkan sebuah negara di Amerika Latin yang rakyatnya lagi menjerit karena kena bencana alam dahsyat. Bener, kita lagi ngomongin Venezuela. Jadi gini ceritanya, tanggal 24 Juni 2026 kemarin, negara ini dihantam gempa kembar raksasa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 cuma dalam selang waktu 39 detik. Coba kalian bayangin, kota-kota di Venezuela itu hancur lebur, 4.930 orang meninggal, dan PBB memperkirakan masih ada 50.000 orang lebih yang masih hilang tertimbun reruntuhan. Nah, karena posisinya yang sangat-sangat darurat ini, pemerintah Venezuela mau mengambil tabungan mereka sendiri. Catat ya, ini uang mereka sendiri, bukan bantuan ataupun ngutang. Tabungan mereka ini berupa emas murni seberat 31 ton yang dititipkan di London, Inggris. Jadi kalau misalkan kita rupiahkan 31 ton emas ini setara dengan 32 sampai 48 triliun rupiah. Tapi coba deh kalian tebak apa jawaban Inggris pas pemiliknya mau datang ambil uang mereka sendiri untuk urusan kemanusiaan? Ditolak mentah-mentah dan berangkasnya dikunci mati. Aneh banget kan? Giliran aliansi barat butuh uang untuk beli senjata perang di Ukraina, mereka dengan sengaja menelanjangi dan mengangkangi hukum internasional. Tapi pas ada rakyat miskin kena bencana alam dan mau ambil uangnya sendiri buat beli makanan, obat-obatan dan tenda, barat yang selalu teriak lantang tentang hak asasi manusia mendadak menjadi kaku. Banyak alasan birokrasi lah, sanksi lah, dan berbagai macam alasan lainnya. Kok bisa sih harta sebuah negara ditahan sebegitunya pas masuk ke wilayah barat? Sebenarnya permainan kotor apa sih yang lagi berjalan di balik meja para elit London? Aku Indi, hari ini kita akan membahas semuanya sampai tuntas. Mungkin kalian bakal nanya, lagian ngapain juga sih Venezuela repot-repot naruh emasnya di Inggris? Nah jadi gini ceritanya, ini karena reputasi masa lalu. Selama ratusan tahun, Bank of England di Inggris itu terkenal sebagai tempat paling aman dan paling terpercaya di dunia buat nitip emas. Bank ini punya berangkas raksasa terbesar kedua di dunia setelah Amerika. Status emas Venezuela di sana itu resmi milik Bank Sentral Venezuela, lengkap sama nomor serinya. Jadi sebenarnya status Inggris itu murni cuma seperti satpam atau tempat penitipan barang saja. Inggris tidak punya hak sama sekali atas emas itu. Tapi masalah mulai muncul pas hubungan politik mereka retak karena urusan minyak dan sanksi ekonomi. Puncaknya makin parah pas awal Januari 2026 kemarin. Kalian ingat tidak berita heboh pas pasukan khusus Amerika menggelar operasi rahasia militer di Caracas? Mereka langsung menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro atas tuduhan narkoterorisme. Maduro saat itu langsung diterbangkan ke New York. Nah, kejadian itu bikin pemerintahan Venezuela kosong sampai akhirnya wakil presiden mereka, Delcy Rodriguez, naik jadi presiden sementara demi menyelamatkan negaranya biar enggak bubar. Nah ternyata baru 6 bulan pusing mikirin urusan politik di dalam negerinya, bulan Juni kemarin mereka malah dihantam gempa kembar tadi. Rumah sakit penuh, bandara rusak, listrik mati total. Dan korban tewas hampir 5.000 orang dan ada 18.000 keluarga yang tidur di tenda pengungsian darurat karena rumahnya rata sama tanah. Makanya atas kejadian ini Venezuela itu butuh uang cepat. Mereka nggak mau ngutang ke Bank Dunia yang bunganya mencekik. Dan solusi yang paling logis, ya ambil emas mereka yang ada di London.
Karena situasinya sudah darurat antara hidup dan mati rakyatnya, Presiden sementara Delcy Rodriguez langsung menurunkan gengsi politiknya. Dia mengirim surat darurat langsung ke meja Raja Charles III di Inggris. Isi suratnya itu bikin sedih. Isinya permohonan kemanusiaan. Dia bilang gini, tolonglah bebaskan 31 ton emas kami. Kami janji uangnya 100% bakal dipakai buat benerin sekolah yang hancur, bangunan rumah warga, sama beli obat-obatan korban gempa. Rodriguez juga sempat telepon bos IMF buat minta bantuan biar Inggris mau luluh. Kalian tahu tidak, bahkan gerakan ini didukung sama orang Inggris sendiri. Ada sekelompok aktivis namanya Venezuela Solidarity Campaign bikin petisi online. Dan sekarang ada 14.000 orang warga Inggris lebih yang ikutan tanda tangan. Mereka protes ke pemerintahnya sendiri. Mereka bilang kayak gini, kalian kejam banget sih, menahan uang korban bencana alam itu tidak bermoral. Tapi ya, tahu sendirilah, pemerintah Inggris cuek saja. Surat dari Presiden Delcy Rodriguez diabaikan, petisi rakyat dianggap angin lalu, bahkan berangkas tetap dikunci mati. Emangnya apa sih alasan Inggris ini sampai sebegitunya? Kalau kita tanya ke Bank Inggris, mereka itu bakal ngeluarin tumpukan kertas hukum dan pakai alasan yang muter-muter. Jadi intinya ada 3 alasan mereka. Yang pertama, alasan gak jelas siapa pemimpin Venezuela. Ini bagi mereka ya. Mereka menganggap bahwa pemimpin Venezuela itu gak jelas. Inggris itu selalu bilang, politik Venezuela itu abu-abu. Karena sejak konflik tahun 2019, Barat itu kan tidak suka sama Maduro, si presiden yang ditangkap oleh Amerika Serikat ini. Nah, pas Maduro ditangkap Amerika Januari kemarin dan diganti Delcy Rodriguez, Inggris beralasan lagi, kami belum mengakui pemerintahan yang baru ini secara resmi. Nanti, kalau emasnya kami kasih, terus salah orang, kami bisa dituntut dong. Dan ini adalah alasan yang sangat-sangat klasik. Masuk akal nggak sih alasan Inggris ini? Dan alasan kedua dari Inggris yaitu ada aturan satu suara atau one voice doctrine. Nah, ini aturan hukum dalam negeri Inggris yang sangat kaku. Intinya, pengadilan Inggris jalannya itu harus sama dengan kemauan pemerintahannya. Karena pemerintah Inggris secara politik belum mengakui presiden baru Venezuela, pengadilan tertingginya pun ikutan mengunci akun emas itu. Hakim-hakim di sana nggak peduli mau ada gempa bumi kek, mau rakyat menderita kek. Yang penting kertas administrasi di meja mereka beres. Kaku banget kan? Dan ketiga, alasan takut kalau emas itu dikorupsi. Jadi pihak barat ini menuduh kalau emas puluhan triliun itu dikirim langsung ke Venezuela, nanti malah dikorupsi sama elit penguasa dan enggak nyampe ke korban gempa. Belum lagi bank-bank di Eropa itu pada ketakutan sama sanksi ekonomi Amerika. Mereka itu takut kalau ikut bantu mencairkan uang Venezuela melalui emas 31 ton tadi, bank mereka bakal didenda miliaran dolar sama Washington. Jadi, demi menyelamatkan bisnis mereka sendiri, sistem keuangan barat memilih buat cuci tangan dan membiarkan aset itu membeku. Mereka tutup mata kalau keputusan egois itu bikin korban gempa di sana makin menderita. Jadi kita tahu sendiri ujung-ujungnya adalah campur tangan Amerika Serikat. Dan disinilah plot twist menariknya yang nyambung sama video Rusia kemarin. Kalian pasti mikir, lah kemana sekutu setianya Venezuela? Bukannya biasanya Rusia sama Tiongkok selalu pasang badan kalau Venezuela ditekan barat. Dulu memang iya sih, Rusia sering banget kirim bantuan militer ke Caracas buat nakut-nakutin Barat. Tapi di tahun 2026 ini situasinya berbeda. Rusia terpaksa lepas tangan karena mereka sendiri lagi capek. Uang, militer, dan fokusnya ke Moskow sudah habis-habisan kesedot buat perang panjang di Ukraina. Ditambah lagi banyak fasilitas energi mereka di dalam negeri hancur kena drone. Nah, pas Maduro ditangkap awal tahun kemarin saja, Rusia cuma bisa mengecam lewat omongan di PBB. Rusia sudah tidak punya daya lagi untuk memaksa Inggris mengembalikan emas itu ke Venezuela. Apesnya, pas gempa kemarin,
Venezuela benar-benar harus berjuang sendirian. Melihat hukum rimba finansial yang makin gila ini, kalian pasti langsung kepikiran, terus gimana nasib negara kita, Indonesia? Apakah uang atau emas batangan kita aman dari intayan sanksi Barat? Jawabannya, untungnya Bank Indonesia kita pintar dan bergerak cepat. Jujur ya, di pertengahan tahun 2026 ini, Indonesia diam-diam sudah melakukan langkah penyelamatan aset yang super cerdik. Berkaca dari kasus tragis Rusia dan Venezuela, Bank Indonesia sengaja mengambil jarak dan menjauhi Eropa untuk urusan tempat menaruh tabungan negara. Dulu, banyak negara berkembang hobi menitipkan emasnya di London atau Amerika, tapi sekarang Indonesia sudah memulangkan mayoritas dari sekitar 80 ton emas moneter kita langsung ke dalam negeri. Emas tersebut disimpan aman di brankas domestik kita sendiri. Kalaupun ada sebagian kecil yang ditaruh di luar negeri, itu murni di pusat clearing resmi seperti New York atau London untuk urusan taktis, bukan ditumpuk di satu tempat yang rawan disita. Bukan cuma emas, ternyata cadangan devisa kita yang jumlahnya 145 miliar dolar itu juga diam-diam diselamatkan lewat strategi yang namanya de-dolarisasi. Bank Indonesia gencar bekerja sama dengan China, Jepang, Korea, dan sesama negara ASEAN untuk membuang ketergantungan pada dolar Amerika Serikat dan euro. Kalau kita dagang sama tetangga Asia, sekarang itu kita pakai mata uang lokal masing-masing alias Local Currency Transaction atau LCT. Porsi mata uang euro di tabungan Indonesia sekarang itu sengaja ditekan sampai kecil banget di bawah 10%. Kenapa sampai ditekan di bawah 10%? Karena para petinggi finansial kita di Jakarta itu sadar betul menaruh terlalu banyak aset di bank barat hari ini itu sama saja dengan menyerahkan leher kita ke mereka. Begitu kita beda prinsip politik sama mereka, brankas kita bisa langsung dikunci mati. Berkaca dari kasus Rusia dan Venezuela. Langkah preventif Bank Indonesia ini membuktikan kalau kita itu nggak mau jadi korban perampokan berikutnya. Kasus Rusia dan Venezuela ini akhirnya jadi alarm peringatan paling ngeri buat seluruh negara berkembang. Hari ini mungkin Rusia dan Venezuela yang asetnya disita atau dikunci. Tapi besok kalau ada lagi negara yang berani beda pendapat sama Barat, ya mereka tinggal kunci berangkasnya saja biar rakyat negara yang berbeda pendapat dengan Barat kelaparan. Makanya pertengahan 2026 ini mulai ada fenomena banyak negara berbondong-bondong menarik emas fisik mereka keluar dari London dan New York. Mereka lebih memilih memulangkan emasnya ke brankas dalam negeri atau dipindahin ke Asia yang lebih aman. Aliansi seperti BRICS juga langsung ambil kesempatan ini buat bikin sistem perbankan baru biar dunia nggak bisa disandra terus-terusan sama satu kubu, yaitu aliansi Barat. Dari kasus 31 ton emas Venezuela ini, kita bisa belajar satu hal. Aturan dunia saat ini sebenarnya masih memakai hukum rimba modern. Siapa yang memegang brankas, dialah yang bikin aturan. Dunia Barat selalu lantang meneriakan hak asasi manusia, tapi giliran ada urusan politik, urusan kemanusiaan, langsung dibuang begitu saja di tong sampah. Menahan uang korban gempa bumi cuma karena alasan urusan politik, ini bakal jadi catatan sejarah yang memuakan dari peradaban modern saat ini. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Tindakan Inggris ini murni karena urusan hukum perbankan? Atau memang murni kejam karena intervensi politik? Coba tulis opini kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik like dan share video ini ke grup-grup kalian biar makin banyak orang yang melek geopolitik. Dan pastikan kalian sudah subscribe biar tidak ketinggalan bahasan perang finansial global berikutnya. Saya Indi, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, bye-bye.